kelihatan di situ ada laba-laba hitam besar dan dia ini lagi merayap di situ. Ukurannya ini nggak masuk akal. Beliau ini merasakan sakit yang luar biasa di bagian tangan kanannya. Tangannya itu tiba-tiba kaku, pegel, ngilu, sekaligus perih juga. Rasanya tuh kayak ditusuk banyak banget jarum dari dalam. Tiba-tiba dari arah atas, dari langit itu terlihat bola api besar. Dan bola api itu menyala berkobar-kobar meluncur ke arah Pak Mardi sampai kayak jatuh menuju ke Pak Mardi. Di situ dia ceritakanlah semua kejadian yang dialami oleh istrinya. Terus Pak Jain ini bilang, makanya tadi ojo sembrono. Iki ngono duduk penyakit biasa, iki ku kiriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ozak atau Jack yang asalnya dari Pemalang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era-era tahun 90-an, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang ngalamin masa-masa itu, di mana di zaman itu HP sama internet itu belum jadi kebutuhan seperti sekarang, apalagi di desa-desa. Kehidupan di sana itu masih kental banget dengan tradisi, adat, dan juga kepercayaan turun-temurun. Nah, kalau di Jawa Tengah, contohnya di daerah Pemalang, suasana di masa itu sederhana dan guyup sekali. Di pagi hari itu biasanya sudah rame dengan suara ayam jago yang bersautan, ada suara burung-burung, ditambah lagi biasanya ada suara ibu-ibu yang di dapur lagi menyiapkan masakan. Dan sore harinya suasananya biasanya banyak sekali anak-anak yang main di lapangan. Di situ mereka main kelereng, memainkan permainan tradisional kayak seperti kobak sodor atau sekedar lari-larian. Sementara bapak-bapaknya itu di sore hari sepulang dari beraktivitas, mereka di halaman sambil ngopi, sambil ngobrol ngalor ngidul dengan tetangga. Pokoknya suasana di zaman-zaman itu damai banget kalau dilihat dari luar. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman Mas Ozak atau Mas Jack Narsum yang membagikan ceritanya kepada kami. Jadi di sini Mas Jack menjelaskan situasi di masa-masa itu yang tenang dan damai. Tapi di balik semua ketenangan itu ada semacam bayangan gelap yang masih dipercaya kuat sama masyarakat yang ada di sana, yaitu santet atau teluh. Santet ini adalah ilmu hitam yang katanya bisa dipakai untuk menghancurkan hidup orang lain, entah karena itu iri hati, dendam, atau rebutan usaha. Dan orang desa di situ biasanya malas untuk ngomongin hal ini secara terang-terangan. Tapi kalau misalnya ada warga yang tiba-tiba sakit tanpa sebab yang jelas, atau ada usaha yang tadinya lancar, tiba-tiba mendadak bangkrut, mulailah di situ bisik-bisik soal santet ini pasti langsung muncul. Jadi di situ mulai ada warga yang mulai membicarakan, wah ojo-ojo kena teluh kui, kena santet iki, wah jangan-jangan kena santet. Nah, terutama di masa-masa itu, kepercayaan semacam ini itu sudah kayak mengakar, selalu nyelip di setiap obrolan, bahkan bisa membuat kerukunan warga itu jadi pelan-pelan retak. Nah, pertanyaannya,
Kenapa kok waktu itu ada saja orang yang melakukan santet dan ilmu hitam semacam ini? Dan karena apa? Jadi ternyata banyak yang tergoda untuk memilih jalan pintas ini. Ada yang pengen saingan usahanya itu jatuh tanpa harus ribut secara langsung. Tapi di sisi lain, para orang tua dulu itu sering bilang, opo sing kok tandur itu, kuwi sing bakal mbok tuai. Jadi apa yang kamu tanam, yaitu yang bakal kamu tuai. Dan benar, di masa itu ada kisah tentang Pak Sumardi. Jadi Pak Sumardi ini beliau adalah seorang tukang kayu dari Pemalang. Cerita ini pada akhirnya jadi salah satu bukti nyata bagaimana kejamnya permainan ilmu hitam ini atau santet ini. Dan ceritanya ini dimulai di tahun 1994 di sebuah desa kecil yang tenang di Kabupaten Pemalang. Waktu itu hiduplah seorang pria bernama Pak Sumardi. Tapi orang-orang itu lebih akrab manggilnya Pak Mardi. Nah, kalau dilihat sekilas, Pak Mardi ini badannya kurus. Tapi kelihatan sekali lengan dan tangannya itu kelihatan kekar banget. Maklum karena dari kecil Pak Mardi ini sudah terbiasa kerja keras. Pak Mardi ini orangnya dikenal selalu ramah dengan tetangga dan cara ngomongnya itu juga lembut. Sikapnya pun juga sabar. Jadi meskipun badan Pak Sumardi itu kelihatan keras, kelihatan tegap, tapi hatinya tetap adem. Terutama ketika diajak ngobrol. Nah, sejak kecil Pak Mardi ini sudah nggak asing dengan serbuk kayu dan juga suara gergaji karena ayahnya beliau, yaitu yang namanya Pak almarhum Pak Jain itu, dulu ayah beliau itu dulu kerjanya juga sebagai buruh potong kayu. Dan dari situlah tanpa disadari, darah tukang kayu itu mengalir juga ke Pak Mardi ini. Dari remaja itu, tangannya ini sudah cekatan untuk bikin kusen, bikin pintu, sampai bikin perabotan rumah. Jadi teman-teman, Pak Mardi ini punya jiwa seni. Setiap hasil karyanya itu ada sentuhan halus yang membuat orang ketika ngelihat karya Pak Mardi, itu pasti jadi kagum. Karena buatan dari Pak Mardi ini agak berbeda. Garapannya itu juga lebih halus. Kusen yang selalu dibikin Pak Mardi itu selalu rapi. Mebelnya juga kuat tapi kelihatan elegan. Karena kualitasnya itulah, akhirnya nama Pak Mardi ini cepat dikenal orang. Jadi kalau ada orang yang mau pesan, mereka selalu merekomendasikan Pak Mardi, wes, neng Mardi wae, ke Mardi aja garapnya. Jadi pelanggannya akhirnya bukan cuma dari desanya sendiri, tapi juga dari kecamatan yang lain. Dan karena kerja kerasnya ini, akhirnya Pak Mardi pun membuahkan hasil dari usahanya itu. Dari hasil mengumpulkan uang yang sedikit demi sedikit, beliau akhirnya berhasil membangun rumah kayu yang lumayan besar. Untuk ukuran rumah-rumah di desa itu ya, rumah Pak Mardi waktu itu cukup besar. Dan gak lama setelah itu beliau menikahi seorang perempuan pujaan hatinya, kita sebut namanya Bu Warmi. Nah, Bu Warmi ini orangnya juga kalem, beliau juga sabar, dan beliau setia banget sama Pak Mardi suaminya itu. Waktu itu kehidupan mereka ini sederhana sekali dan kelihatan bahagia. Mereka akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang sehat, yang akhirnya semakin melengkapi kebahagiaan keluarga kecilnya itu. Nah, ketika sore hari, rumah Pak Mardi itu sering jadi tempat ngumpulnya para tetangga, yang mereka ngopi di sana. Bahkan kalau anak-anak kecil itu ya sering main lari-larian itu di halaman rumah Pak Mardi, karena halaman rumahnya ini cukup luas. Sementara orang-orang dewasa atau bapak-bapak itu ngobrol di teras rumah Pak Mardi. Suasana waktu itu damai banget, dan siapapun yang melihat keluarga Pak Mardi itu pasti mikir, wah ini Pak Mardi itu enak ya hidupnya ya, tentrem, rezeki lancar, terus kerjaannya juga beres. Tapi ternyata di balik kebahagiaan itu, ada juga orang yang iri, yang ternyata dia ini diam-diam memperhatikan kehidupan Pak Mardi yang adem ayem itu. Dan justru dari situlah awal mula masalah besar ini muncul dalam kehidupan Pak Mardi. Ceritanya suatu malam, tepatnya malam Selasa, suasana di desa itu terasanya lebih dingin dari biasanya. Malam itu masih sekitar jam 9 malam. Awalnya suasananya itu tenang, hening sekali di desa. Ya seperti malam-malam yang sebelumnya. Tapi tiba-tiba suasana itu langsung berubah. Jadi lampu minyak di ruang tengah rumah Pak Mardi itu kayak semacam memantulkan bayangan aneh di dinding. Ternyata dari arah pojokan, kelihatan di situ ada laba-laba hitam besar, dan dia ini lagi merayap di situ. Ukurannya ini nggak masuk akal. Ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa.
Nah, waktu itu ceritanya Bu Warmi, istri Pak Mardi ini yang lagi beres-beresin piring di meja itu langsung kaget. Ya beliau langsung teriak, "Loh mas, itu apa mas? Itu apa?" Sambil menunjuk ke arah laba-laba ini. Nah, Pak Mardi yang waktu itu lagi santai minum kopi di teras ini langsung buru-buru masuk. Dan dilihat oleh Pak Mardi memang ada laba-laba besar gede. Dia lagi merayap di dinding. Dan tanpa mikir panjang, Pak Mardi ini ambil sebatang kayu terus dihantamkan ke arah laba-laba itu. Dan laba-laba ini akhirnya jatuh ke lantai. Dia diam, nggak gerak lagi di situ. Nah, Pak Mardi mikirnya, ini laba-laba ini pasti sudah mati. Malam itu akhirnya berlalu tanpa ada kejadian yang lain. Dan mereka nggak mikir hal-hal yang negatif sedikit pun. Mereka anggap kejadian barusan itu ya cuma hal yang sepele. Mungkin kebetulan ada laba-laba yang nyasar masuk rumah. Tapi ternyata malam berikutnya, kejadiannya ini terulang. Tiba-tiba ada laba-laba hitam ini muncul lagi dan sebesar telapak tangan. Kali itu laba-laba ini nongol di dekat pintu dapur. Warnanya juga sama, hitam. Gerakannya juga lambat. Bu Warmi langsung waktu itu teriak-teriak, "Mas, iki lo onok maneh. Ini lo ada lagi, cepet ditangkap." Nah, Pak Mardi di situ mulai merasa aneh. Dia mulai ambil serbet tebel, terus serbet itu dibantingkan langsung ke arah laba-laba ini. Akhirnya laba-laba ini pun mati setelah didekap oleh Pak Mardi. Tapi dalam hati, Pak Mardi heran. Ini kok bisa ya laba-laba sebesar ini, kok bisa masuk rumah lagi, padahal rumah itu selalu tertutup. Nah, apalagi sampai 2 malam berturut-turut kejadiannya sama. Dimasuki laba-laba besar yang sama. Tapi dia berusaha untuk menepis pikiran aneh-aneh ini. Dan Pak Mardi ini sempat dalam batinnya itu berkata, mungkin kebetulan aja lah. Mungkin ini lagi musim apa, jadi banyak muncul laba-laba besar. Dan malam ketiganya, keanehan itu sampai di puncak. Lagi-lagi, persis jam 9 malam, laba-laba hitam ini muncul lagi. Dan laba-laba yang sama, warnanya masih hitam seperti itu, dan kali itu laba-laba ini nongol di plafon rumah, persis di atas tempat tidur mereka. Pak Mardi langsung jengkel. Wah, ini wes kebangetan nih, ini sudah keterlaluan ini. Pak Mardi di situ langsung berdiri, dia ambillah sapu lidi, niatnya itu mau dipukulkan ke arah laba-laba ini. Nah, tapi begitu sapu itu hampir mengenai laba-laba ini, tiba-tiba laba-laba itu bergerak cepat terus hilang. Jadi benar-benar hilang, nggak kekejar lagi. Pak Mardi sempat nyari ke sudut-sudut ruangan, tapi laba-laba ini benar-benar lenyap. Jadi kayak yang dilihat Pak Mardi itu kayak seolah cuma bayangan. Dan Pak Mardi juga istrinya ngelihat ketika Pak Mardi mau mukul laba-laba ini, itu tiba-tiba hilang. Nah, disitulah rasa ganjil ini akhirnya nggak bisa lagi mereka sembunyikan. Dan malam itu kebetulan ayahnya Pak Mardi, Pak Jain, yang waktu itu masih hidup beliau, Pak Jain ini mampir ke rumah. Dari raut wajah Pak Mardi, di situ Pak Jain ini bisa melihat kegelisahan anaknya ini. Akhirnya tanyalah Pak Jain, "Dia ono apa tadi? Kok kowe ra tenang ngono? Wajahmu kok ra tenang?" Jadi bapaknya tanya, "Kamu ini kenapa kok wajahmu itu kelihatan nggak tenang sekali, ada masalah apa?" Nah, Pak Mardi akhirnya cerita dari awal. Dia cerita ke Pak Jain, ke bapaknya itu tentang laba-laba besar yang muncul selama 3 malam berturut-turut. Yang 2 ekor menurut Pak Mardi itu sempat dia bunuh. Dan yang terakhir itu hilang pas mau dibunuh. Nah, disitulah wajah Pak Jain ini langsung berubah serius. Beliau sempat kayak kebingungan. Terus beliau ngomong ke Pak Mardi, "Di, kowe yakin di, ora duwe masalah karo uwong di? Ora ono sing ora seneng karo kowe ta? Lah di, kamu ini yakin nggak punya masalah sama orang?" Si Pak Jain ngomong seperti itu. "Kamu yakin ya nggak ada yang nggak suka sama kamu?" Nah, Pak Mardi bingung ya. "Ora Pak, aku ini ngerasa ya biasa wae, ora tau ngelawan uwong. Rasanya uripku ya tenang-tenang wae." Jadi aja jelaskan ke bapaknya, "Ya enggak Pak, saya merasa ya hidup saya baik-baik aja, nggak pernah bermusuhan sama orang. Rasanya ya saya tenang-tenang aja hidup." Pak Jain di situ geleng-geleng kepala, "Hati-hati loh di, ini nggak main-main. Kalau menurut bapak laba-laba itu bukan hewan sembarangan loh. Kalau sampai laba-laba ini muncul sampai 3 malam berturut-turut, terus yang terakhir hilang, nggak ketangkap seperti yang kamu bilang, itu tandanya ada yang sengaja ngirim sesuatu. Ini jelas santet di." Nah, Pak Jain menambahkan lagi, "Udah gini aja, pesan bapak, malam ini kamu jangan tidur dulu Ji, jaga-jaga saja." Pak Mardi cuma jawab enteng nasihat dari bapaknya itu,
Bapak ini nggak usah terlalu mikir yang aneh-aneh, nggak usah terlalu mikir yang jauh-jauh. Wong aku ini nggak punya musuh. Ya mungkin ini cuma kebetulan Pak, mungkin lagi musim apa, terus laba-laba masuk di rumah. Mungkin ini lagi musim kemarau, jadi serangga itu lebih banyak masuk ke rumah. Nah Pak Jain cuma bisa ngelus dada, karena waktu itu Pak Jain ini kayak tahu firasatnya itu nggak enak, tapi Pak Mardi ini kok nggak percaya. Akhirnya malam itu ya Pak Jain pulang, sambil beliau berharap apa yang dipikirkannya ini salah. Nah, di dalam rumah itu, Pak Mardi ini sebenarnya masih kepikiran omongan bapaknya tadi. Tapi karena capek, beliau coba meyakinkan diri, udahlah, nggak ada apa-apa. Mungkin ini cuma serba kebetulan semua. Akhirnya di situ Pak Mardi pun tidur. Karena keesokan harinya Pak Mardi dan Bu Warmi istrinya ini sudah berencana pergi ke rumah mertuanya. Jadi pikirannya itu dibuat setenang mungkin. Dibuat seolah keadaan itu baik-baik saja. Nah, sekitar jam 11 malam, Pak Mardi dan Bu Warmi ini akhirnya tidur. Mereka nggak sadar, di luar rumah ternyata ada sesuatu yang sedang menunggu mereka, yang kayaknya seolah-olah mau menyerang mereka. Jadi pagi harinya, Pak Mardi, Bu Warmi, dan anak mereka ini berangkat naik motor menuju ke rumah mertuanya. Jalanan desa waktu itu masih sepi, kanan kiri ini sawah-sawah hijau yang terbentang luas, udara juga masih seger banget di sana. Dan di momen itu, Pak Mardi ini merasa semua firasat buruknya ini cuma angin lalu. Jadi nggak ada apa-apa lah yang ada di pikiran Pak Mardi. Terus setibanya di rumah mertuanya itu, mereka ini disambut hangat. Suasananya rame, mereka semua makan bareng di situ, terus ngobrol ngalor ngidul. Malamnya itu juga terasa menyenangkan, nggak ada kejadian apapun. Pak Mardi juga bisa tidur lelap. Pak Mardi ini seolah lupa dengan kejadian laba-laba hitam yang sudah 3 malam berturut-turut ada di rumahnya. Tapi dini hari berikutnya sekitar jam 4 pagi, waktu itu azan subuh belum berkumandang, dari masjid itu sudah terdengar lantunan orang-orang yang lagi ngaji. Nah, Pak Mardi kebangun, terus tiba-tiba beliau ini merasakan sakit yang luar biasa di bagian tangan kanannya. Tangannya itu tiba-tiba kaku, pegel, ngilu, sekaligus perih juga. Rasanya itu kayak ditusuk banyak banget jarum dari dalam. Dicobalah digerakkan oleh Pak Mardi, tapi nggak bisa. Pak Mardi ini sampai ngomong, ya Allah, tanganku kena opo kok koyok ngene? Ini tanganku kenapa kok bisa seperti ini? Nah, saking sakitnya Pak Mardi sampai mengeluh seperti itu. Dan anehnya, waktu tangannya dia angkat ke atas, rasa sakitnya itu kayak agak sedikit reda. Tapi begitu diturunkan lagi, rasa sakitnya ini balik. Bahkan lebih menusuk lagi rasanya. Nah, Bu Warmi yang tidur di samping Pak Mardi ini langsung kebangun. Dia kaget ngelihat Pak Mardi yang kesakitan. Mas, ono apa mas? Kenapa mas? Tanganmu kok begitu mas? Ya nggak tahu, ini tiba-tiba sakit banget nih. Nggak bisa digerakkan. Di momen itu wajah Pak Mardi ini sudah pucat banget. Bu Warmi itu berusaha untuk tenang. Wes mas, sabar mas. Ini mungkin ya, kamu ini sedang diuji. Ayo sholat subuh dulu yuk. Kita minta sama Allah. Nah, Pak Mardi ini menuruti istrinya. Mereka akhirnya sholat subuh, dan paginya Pak Mardi ini masih belum beraktivitas. Dan sampai waktu zuhur, rasa sakit yang dialami Pak Mardi itu nggak hilang-hilang. Jadi beliau ini masih tetap harus nahan tangan kanannya dalam posisi yang terangkat. Karena kalau pas diangkat, itu rasanya nggak seberapa sakit. Tapi kalau tangannya ini diturunkan, itu sakitnya balik lagi dan rasanya itu kayak ditusuk-tusuk. Jadi seharian itu Pak Mardi ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam hati kecilnya Pak Mardi mulai gelisah di situ. Ini apa benar yang diomongin Bapak? Apa ini bukan sakit biasa? Ini apa benar ada orang yang nggak suka sama aku? Karena Pak Mardi semakin yakin kalau sakit yang dialaminya itu aneh. Akhirnya Pak Mardi dan istrinya ini memutuskan pulang ke rumah Pak Jain, ke rumah bapaknya Pak Mardi. Pak Mardi percaya bapaknya pasti punya jawaban. Dan begitu sampai di rumah, ternyata Pak Jain ini sudah nunggu di teras. Wajah Pak Jain itu serius banget ketika ngelihat tangan Pak Mardi yang terangkat terus. Begitu ngelihat Pak Mardi datang ke rumah dengan kondisi tangan yang aneh itu, Pak Jain itu langsung berdiri, langsung menghampiri Pak Mardi ini, terus beliau bilang, Astagfirullahaladzim. Beliau tuh ketakutan banget. Sudah aku bilang loh Di, pas malam dimana kamu ngalamin hal ganjil itu harusnya kamu jangan tidur, kan tak suruh gitu. Sekarang kalau sudah gini, ini gimana Di? Pak Jain di situ nggak langsung marah atau menyalahkan anaknya. Beliau cuma ngelus dada, terus Pak Jain ini jelas banget kelihatan prihatin dengan kondisi Pak Mardi. Nah, akhirnya di situ Pak Jain ini ngajak Pak Mardi menuju ke rumah salah satu
orang pintar di sana. Rumahnya itu ada di desa sebelah. Nah, orang itu memang terkenal bisa ngobati penyakit-penyakit yang katanya bukan penyakit medis. Singkatnya, sesampainya di sana itu, Pak Mardi duduk dengan posisi yang masih gelisah. Nah, si paranormal ini itu minta supaya Pak Mardi berbaring, terus disiapkanlah air di baskom kecil itu, dan tangannya itu mulai bergerak sambil melafalkan doa-doa. Nah, air ini kemudian disiramkan ke punggungnya Pak Mardi. Belum ada semenit, tiba-tiba Pak Mardi itu jerit kesakitan. Aduh Pak, sakit Pak, tuh punggungku Pak, aduh Pak. Jadi rasanya itu kayak terbakar. Badan Pak Mardi itu bergetar dan wajahnya itu sudah mulai pucat. Seolah-olah rasa perih di punggung Pak Mardi itu benar-benar sudah nggak bisa lagi dia tahan. Nah, paranormal ini cuma mengangguk, seolah-olah beliau ini sudah menduga reaksinya seperti apa. Terus beliau bilang, ini sudah saya bilang di awal, kalau ini bukan sakit biasa. Dan singkatnya setelah selesai itu, paranormal ini ngasih amalan khusus untuk Pak Mardi. Beliau bilang, iki amalan iki kanggo bentengi omahmu, kowe poso 3 dino. Saben wengi sakwise sembayang bengiku, sembayang tahajud, mocon mirit iki. Nah, intinya di situ si paranormal ini menjelaskan ke Pak Mardi, ini tak kasih amalan. Amalan ini untuk membentengi rumahmu. Kamu puasalah 3 hari. Dan setiap malam kamu usahakan untuk sholat tahajud. Dan setiap kali sehabis sholat tahajud bacakan wirid ini. Nah, di malam terakhirnya baca amalan ini sambil mengelilingi rumahmu. Dan di tiap sudut rumah, kamu harus sentuh. Nah, itulah yang disuruh oleh si paranormal tersebut. Pak Mardi itu mengangguk. Meskipun waktu itu hati Pak Mardi ini tetap campur aduk. Tapi dia tetap bertekad, dia mau menjalani semua arahan dari si paranormal ini. Nah, Pak Mardi karena waktu itu pengen segera sembuh, karena dia merasa sakitnya ini aneh. Beberapa hari kemudian, sakit di tangan Pak Mardi ini mulai mereda. Nggak lagi separah sebelumnya lah. Dari situlah Pak Mardi ini langsung memulai puasa seperti yang dianjurkan oleh paranormal tersebut. Malam pertama itu berjalan biasa saja, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi beliau sholat malam, dan setelah sholat malam beliau melafalkan wirid-wirid itu. Malam kedua pun juga dilakukan oleh Pak Mardi, dan malam kedua juga aman. Meskipun di malam kedua itu Pak Mardi ini sempat merasakan ada sesuatu yang aneh. Kayak tiba-tiba pas setelah sholat itu, tiba-tiba beliau itu merinding. Jadi kayak ada yang ikut sholat di belakangnya. Sampai pada akhirnya di malam ketiga setelah sholat malam itu Pak Mardi ini keluar. Dia nggak punya pikiran apa-apa waktu itu, dia keluar rumah. Jadi malam itu dia keluar rumah. Malam itu kondisinya sepi banget, udara juga dingin. Begitu keluar dari pintu rumah, Pak Mardi itu langsung merinding. Dia merasa ada rasa yang aneh. Ini kan di sini Pak Mardi mau keliling rumah sambil menyentuh sudut-sudut rumah. Nah, di situ dia merasa ada yang aneh. Muncul perasaan antara takut dan juga was-was. Kayak ada yang lagi mengawasi beliau. Tapi Pak Mardi ini coba menguatkan hati. Dalam hatinya dia berkata, la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah. Akhirnya dia pun jalan. Nah, di sudut rumah beliau mulai menyentuh sudut rumahnya dan mulai membaca amalan-amalan itu. Dan setelah selesai, di situ nggak ada apa-apa. Lanjutlah dia jalan menuju ke sudut kedua. Di sudut rumahnya itu. Amalan-amalan ini kembali beliau baca. Nah, waktu itu tiba-tiba bulu kuduknya ini makin berdiri. Rasanya itu jelas kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi Pak Mardi ini nggak berani noleh ke belakang. Beliau tetap cuek, terus maju ke sudut ketiga. Dan belum selesai membaca amalan itu, tiba-tiba dia dengar suara orang nangis. Suaranya pelan. Dan kayaknya itu berasal dari rumpun bambu di belakang rumah. Pak Mardi di situ langsung sempat berhenti sebentar. Di situ nafasnya ini mulai nggak beraturan. Dia pengen lari sebenarnya. Tapi tiba-tiba Pak Mardi itu teringat dengan pesan istrinya sebelumnya. Wis mas pasrano kabeh marang Gusti Allah, ojo wedi kabeh iki ujian. Intinya sebelum beliau melakukan amalan itu selama 3 hari 3 malam, istrinya sempat pesan ke Pak Mardi, sudahlah mas, kita pasrahkan semua ini sama Allah, ndak usah takut, ini semua ujian dari Allah. Akhirnya disitulah Pak Mardi ini memaksakan diri, dia meneruskan bacaannya sampai selesai, sampai di sudut terakhir rumah. Dan dia sudah mau baca doa lagi, tiba-tiba suara ini muncul lagi. Dan suaranya lebih jelas lagi. Yang awalnya waktu itu beliau cuma mendengar suara rintian, itu tiba-tiba berubah jadi suara tangisan yang melengking. Tangisannya kencang banget. Ini suara perempuan. Nah, sampai pada titik itulah Pak Mardi ini sudah nggak karu-karuan perasaannya.
badan Pak Mardi ini mulai gemetaran karena suara tangisan ini itu malah makin kencang. Tapi Pak Mardi tetap nggak berhenti. Dengan suaranya yang lirih itu Pak Mardi terus melantunkan amalan itu sampai selesai. Dan anehnya begitu bacaan terakhir ini keluar dari bibirnya, suara tangisan ini langsung berhenti, langsung senyap lagi. Jadi suasananya itu langsung jadi sunyi lagi. Pak Mardi sempat berdiri diam beberapa saat di situ. Keringat beliau ini mulai bercucuran tapi hatinya lega karena amalannya sudah selesai dilakukan dan dia tahu ada yang aneh memang di rumahnya. Pak Mardi yakin ada sesuatu yang terjadi di rumahnya, entah ada orang yang ngirim telu atau ngirim santet atau semacamnya kepada keluarga Pak Mardi. Dan dari situlah Pak Mardi merasa memang ada yang aneh dengan rumahnya. Dan sejak malam itu Pak Mardi ini sudah nggak ragu lagi. Memang Pak Jain, ayahnya itu memang benar. Memang ada orang yang sengaja mengirimkan santet untuk menjatuhkan dia. Dan di situ Pak Mardi sadar bahwa pertempuran ini belum selesai. Dan setelah kejadian malam itu, Pak Mardi ini jadi lebih hati-hati. Dalam hatinya dia sadar, orang yang punya niat jahat itu nggak akan berhenti sampai di situ. Dia ini pasti masih berusaha keras untuk menjatuhkan Pak Mardi. Tapi di sisi lain, Pak Mardi ini mikir, lah ya aku ini salah apa sama orang, kok bisa ada orang benci sama aku, perasaan aku ini nggak pernah punya musuh. Lagian orang itu yang jahat sama aku itu irinya apa? Yang diirain itu apa ke aku? Wong aku ini cuma kayak gini-gini aja, nggak kaya-kaya banget juga. Apa yang membuat orang itu seperti ini? Nah, Pak Mardi terus kepikiran. Tapi satu hal yang dia pegang kuat, kalaupun nanti Pak Mardi ini sudah tahu betul siapa pelakunya, dia nggak akan pernah mau balas dendam. Karena Pak Mardi punya prinsip dan punya keyakinan bahwa kebaikan itu pasti menang. Nggak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang diyakini oleh Pak Mardi. Dan sejak saat itu Pak Mardi ini rutin menghidupkan lagi amalan-amalan yang dulu pernah dia pelajari sewaktu muda. Jadi beliau itu mulai melakukan zikir malam. Dia mulai sholat malam juga. Dan doa-doa pendek itu mulai dia hafalkan. Bahkan tirakat kecil juga sering dia jalani. Dan semua itu semata-mata dilakukan supaya batinnya Pak Mardi ini kuat. Dan dia nggak lagi mengalami was-was. Ini tujuannya Pak Mardi. Kalaupun ada serangan lagi, Pak Mardi itu tentu lebih siap. Nah, singkatnya waktu pun berjalan, kira-kira 1 tahun dari peristiwa itu, Pak Mardi dan keluarga ini hidup seperti normal lagi. Pak Mardi sibuk lagi di bengkel kayunya, pesanan juga datang silih berganti dan orderan juga malah semakin banyak. Uangnya juga terkumpul lumayan, dan rencananya Pak Mardi ini sudah mau merenovasi rumahnya. Dia mulai dengan yang sederhana sekali, dia beli beberapa batu bata, terus diletakkan di rumahnya, istilahnya dicicil dulu. Nah, pasir itu dibeli, terus diletakkan di halaman rumahnya. Sampai halaman rumah Pak Mardi ini penuh dengan tumpukan batu bata, pasir, dan juga kayu yang untuk renovasi rumah itu. Nah, suasana rumah Pak Mardi dan juga kondisi rumah tangga Pak Mardi itu adem ayem. Seolah masalah lama mereka itu sudah selesai. Tapi ternyata ada masalah yang muncul lagi. Jadi suatu malam, Pak Mardi ini mengalami mimpi yang aneh. Beliau itu kayak berada di sebuah lapangan yang luas sekali dan posisi Pak Mardi sendirian di situ. Tiba-tiba dari arah atas, dari langit itu terlihat bola api besar. Dan bola api itu menyala berkobar-kobar meluncur ke arah Pak Mardi sampai kayak jatuh menuju ke Pak Mardi. Jadi kayak seolah-olah mau menghantam Pak Mardi. Pak Mardi di situ lari ketakutan, tapi bola api ini yang biasa orang sebut dengan banaspati itu, ini terus ngejar Pak Mardi. Persis sebelum bola api itu menghantam tubuh Pak Mardi, beliau ini sempat nekat menangkis bola api itu dengan tangan kosong. Nah, anehnya, bola api itu terpental. Jadi bola api itu kayak terbang jauh terpental, terus jatuh di rumpun bambu di pinggir lapangan. Nah, pada saat yang bersamaan, bola api yang tadi terlempar oleh Pak Mardi ini meledak keras. Ada cahaya merah yang menyambar ke segala arah. Suaranya itu begitu dahsyatnya sampai pada akhirnya Pak Mardi kaget dan beliau pun terbangun dengan nafas yang tersengal. Dan beliau waktu itu baru menyadari kalau yang dialami ini mimpi. Dan jam waktu itu menunjukkan jam 1 dini hari. Pak Mardi terduduk lemas di situ, jantungnya deg-degan. Terus Pak Mardi ini berkata dalam hati, "Ya Allah, ini pertanda apa lagi ya Allah? Kok bisa ada mimpi yang seperti ini?" Dan pagi harinya, firasat buruk itu pun mulai terbukti. Jadi Bu Warmi, istri Pak Mardi itu tiba-tiba mengeluh sakit perut.
Pokoknya waktu itu Bu Warmi ini sampai megang perutnya itu terus-terusan. Padahal di saat yang sama Bu Warmi ini lagi hamil 7 bulan. Hamil anak keduanya mereka. Jadi di situ Bu Warmi itu sambil terus merengek, dia ngomong ke Pak Mardi, aduh mas, otakku rasanya kayak ditusuk-tusuk mas, perut ini rasanya kayak ditusuk-tusuk. Pak Mardi panik. Beliau langsung membawa istrinya ke bidan, terus dibawalah ke dokter kandungan. Setelah diperiksa, dokter ini bilang kalau kondisi bayinya normal. Bayinya sehat, alhamdulillah, kandungannya juga bagus, dan nggak ada masalah apapun. Pak Mardi lega otomatis. Tapi malam harinya sakit itu datang lagi. Bu Warmi merintih lebih keras lagi, keringatnya itu banyak banget waktu itu. Dan keesokan harinya tanpa pikir panjang, Pak Mardi membawa Bu Warmi lagi ke rumah sakit yang lebih besar. Begitu sampai di rumah sakit itu, Bu Warmi langsung dironsen. Tapi hasilnya tetap sama. Kondisi Bu Warmi dan kandungannya normal, kandungannya sehat dan organ-organ yang lain juga baik. Tapi anehnya rasa sakit itu nggak pernah hilang. Bu Warmi ini masih terus-terusan mengeluh kesakitan, terutama di bagian perut. Nah, 2 hari kemudian mereka coba ke rumah sakit yang lain. Pikir Pak Mardi mungkin rumah sakit yang sebelumnya diagnosanya itu berbeda. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit yang lain ini, jawaban dokter di rumah sakit ini pun sama. Kondisi Bu Warmi normal. Gak ada penyakit apa-apa yang terdeteksi. Di titik itulah Pak Mardi mulai putus asa. Uang tabungan yang seharusnya untuk renovasi rumah, di momen itu akhirnya habis untuk biaya berobat. Tapi yang lebih menyayat hati Pak Mardi adalah ketika dia melihat Bu Warmi yang terus-terusan kesakitan tanpa ada kejelasan. Ya, kita bisa membayangkan kondisi istri yang hamil dan kesakitan di bagian perut, sedangkan setelah diperiksa ini nggak ada apa-apa. Disitulah Pak Mardi itu benar-benar bingung. Akhirnya dia pun menuju ke bapaknya lagi, ke Pak Jain. Di situ dia ceritakanlah semua kejadian yang dialami oleh istrinya. Terus Pak Jain ini bilang, makanya tadi ojo sembrono. Iki ngono duduk penyakit biasa, iki ku kiriman. Nah, Pak Jain menjelaskan ke Pak Mardi anaknya itu, kamu itu jangan sembrono, ini bukan penyakit biasa, ini kiriman. Dan mendadak waktu itu, ingatan Pak Mardi tentang mimpi bola api itu muncul lagi. Dia ingat lagi. Di visual Pak Mardi, dia bisa melihat lagi bola api yang dia tangkis itu terus meledak di rumpun bambu. Pak Mardi yakin, mimpi itu bukan kebetulan. Itu pasti sebuah pertanda. Nah, disitulah kemudian Pak Mardi ini mulai berpikir. Awalnya bola api itu kan sudah mau jatuh mengenai Pak Mardi. Terus dia tangkis, dia tolak, dan akhirnya bola api itu meledak di tempat lain. Pak Mardi jadi punya kesimpulan sendiri. Dia berpikir jangan-jangan serangan itu semula memang niatnya diarahkan ke dirinya. Tapi kemungkinan besarnya akhirnya berbalik mengenai istrinya. Disitulah Pak Mardi mulai yakin sama feelingnya. Dan beliau yakin kalau mimpi yang dialaminya kapan lalu itu adalah sebuah pertanda. Nah, hari-hari berikutnya ini semakin membuat Pak Mardi itu terasa berat sekali untuk menjalani hidup. Setiap kali beliau melihat tumpukan material bangunan di depan rumahnya yang makin hari makin menipis karena dijual juga untuk biaya berobat, akhirnya disitulah hati Pak Mardi ini sedih. Niatnya dia mau bangun rumah, sudah dikumpulkan pelan-pelan, akhirnya dijual lagi. Nah, mulai dari batu bata, pasir, kayu, semua ini sudah banyak yang dijual untuk biaya berobatnya Bu Warmi. Karena waktu itu sakitnya parah dan butuh banyak biaya untuk berobat. Tapi anehnya, kenapa kok setiap dokter-dokter di rumah sakit yang berbeda ini kok selalu mengatakan hal yang sama? Mereka selalu bilang kalau Bu Warmi ini sehat walafiat. Di satu sisi, Pak Mardi sudah pasrah waktu itu. Tapi di sisi lain, hatinya yakin. Insya Allah ini bukan penyakit biasa. Artinya ini pasti barang kiriman. Pak Mardi akhirnya coba tanya-tanya ke teman-temannya. Siapa tahu ada yang kenal sama orang pintar atau yang bisa ngobati penyakit kiriman semacam ini. Nah, salah satu teman Pak Mardi akhirnya menyebutkan seorang ahli spiritual di desa yang gak jauh dari tempat tinggal Pak Mardi. Katanya orang itu sering nolong warga ketika warga terkena gangguan-gangguan semacam ini. Nah, tanpa pikir panjang, Pak Mardi membawa Bu Warmi ke sana. Dan rumah paranormal itu sederhana sekali. Tapi dari luar itu auranya memang kelihatan beda. Begitu masuk rumah ini langsung tercium aroma-aroma kemenyan bercampur aroma bunga-bungaan. Di situ ada seorang pria parubaya yang langsung menyambut Pak Mardi. Nah, beliau ini, bapak-bapak ini langsung ngeliatin Bu Warmi. Langsung ngeliat ke arah perutnya. Terus setelah itu,
beliau menoleh ke arah Pak Mardi. Langsung beliau ini bilang ke Pak Mardi, "Pak, ini penyakit istri jenengan ini bukan penyakit biasa loh, ini ada yang ngirim. Sebenarnya sasarannya itu sampean, tapi insya Allah nggak tembus, malah masuknya ke istrinya Anda." Pak Mardi pun terdiam di situ. Perasaan Pak Mardi waktu itu benar-benar campur aduk. Antara dia juga sedih, dia marah juga, dan dia nggak percaya. Terus Pak Mardi ini ngomong ke paranormal ini, "Tapi saya ini loh Pak, nggak pernah punya masalah sama orang." Nah, si bapak-bapak paranormal ini cuma senyum, terus beliau sampaikan, "Sampean jangan tanya ya orang yang ngelakuin ini siapa. Nanti saya kasih amalan-amalannya, biar Bapak sendiri yang tahu pelakunya siapa. Yang penting sekarang, yuk monggo kita obati ibu ini dulu." Akhirnya si bapak-bapak paranormal ini meminta ke Mak Mardi untuk disediakan telur ayam kampung yang baru pertama kali bertelur. Terus dia bilang, "Sudah sekarang pulang dulu jenengan, besok saya datang ke rumah sampean. Yang penting siapkan telur ayam kampungnya itu." Nah, keesokan harinya, bapak-bapak paranormal ini datang ke rumah Pak Mardi. Dan setelah beliau berdoa itu, beliau mengambil sebutir telur yang sudah disiapkan oleh Pak Mardi, terus diusaplah ke tubuh Bu Warmi, dari mulai kepala sampai ke kaki. Bu Warmi di situ nggak tahu tiba-tiba merintih kesakitan. Badannya itu kayak sesekali bergetar. Dan setelah selesai, si bapak-bapak ini membawa telur itu terus diletakkan persis di sampingnya. Terus beliau ini sholat. Jadi Pak Mardi sama Bu Warmi ngeliatin terus ketika telur ini dibawa diletakkan di sebelahnya. Beliau sholat, jadi Pak Mardi juga heran. Beliau sholat, Pak Mardi cuma ngeliatin. Dan beberapa menit setelah sholat, dia akhirnya menyerahkan telur itu ke Pak Mardi. Terus beliau bilang, "Sudah, sekarang dipecahkan telurnya. Kalau bisa cari piring atau apa buat tadahnya." Nah, dengan tangan yang gemetaran itu, Pak Mardi akhirnya memecahkan telur ini. Nah, inilah yang aneh. Jadi isi telur yang baru dipecahkan itu benar-benar membuat Pak Mardi merinding. Dari dalam telur itu benar-benar ada staples yang berkarat, ada peniti bengkok ukurannya kecil, dan ada kawat-kawat kecil yang tajam. Pak Mardi kaget setengah mati, wajahnya langsung pucat. Bu Warmi pas ngelihat ini itu sudah mau pingsan. Bu Warmi dengan posisi badannya yang masih lemes itu akhirnya ngomong ke Pak Mardi, "Ya Allah, ini apa Thomas, ini apa?" Nah, si bapak-bapak paranormal ini akhirnya bilang, "Nah, ini insya Allah bisa jadi bukti nyata bahwa ada yang ngirim guna-guna ke sampean, tapi kenanya ke istrinya sampean." Nah, anehnya setelah telur itu dipecah, kondisi Bu Warmi itu langsung kayak perlahan membaik. Wajah Bu Warmi itu nggak lagi pucat, terus tiba-tiba rasa sakitnya itu hilang. Nggak lama kemudian nafsu makan Bu Warmi ini kembali normal lagi. Dan dari itu juga beliau itu bisa duduk tenang tanpa merintih kesakitan lagi. Pak Mardi ini saking terharunya sampai dia itu nangis terharu. Dan dia lega. Nah, kata si bapak-bapak paranormal itu, beliau bilang, "Nanti sampean jangan lupa lakukan selama 7 hari. Setiap malam setelah sampean tahajud, baca wirid ini. Nanti jawabannya akan datang sendiri." Jadi di situ Pak Mardi pun manut. Dan paranormal ini memang bukan paranormal yang dukun atau apa. Beliau itu melakukan amalan-amalan itu berdasarkan syariat Islam. Dan hari pertama sampai hari keempat ceritanya, yang dilakukan Pak Mardi, beliau bangun sholat malam. Beliau amalkan wirid-wirid ini, dan belum ada kejadian apapun. Pak Mardi sempat ragu. Dan waktu itu beliau ini sudah mau meninggalkan amalan itu karena belum ada petunjuk apa-apa. Tapi waktu itu beliau tetap lanjutkan. Dan di hari kelima malam itu Pak Mardi ini mulai dapat petunjuk. Jadi ceritanya setelah Pak Mardi ini sholat malam, beliau melakukan wirid, beliau ketiduran. Dalam tidurnya itu, beliau ini mengalami mimpi. Dan mimpi yang dialami Pak Mardi ini, dia itu ngelihat wajah. Jadi wajah ini nggak asing. Setelah diperhatikan secara seksama oleh Pak Mardi, ternyata wajah yang dilihat Pak Mardi ini adalah wajah tetangganya sendiri, namanya Ruhim. Wajah Ruhim di situ terlihat marah. Matanya itu kayak penuh kebencian ketika memandang ke arah Pak Mardi. Pak Mardi akhirnya kebangun. Beliau itu coba menepis mimpinya ini. Pak Mardi berusaha meyakinkan dirinya bahwa nggak mungkin Ruhim. Ruhim itu saudaraku sendiri, nggak mungkin. Dan di malam ke-6, beliau melakukan amalan itu lagi dan beliau tidur dan beliau mimpi lagi. Mimpi yang sama lagi, kali itu dalam mimpinya Pak Mardi ngelihat wajah Ruhim lagi. Tapi di momen itu Ruhim ini bukan cuma ngelihat Pak Mardi, tapi juga berusaha menyerang Pak Mardi.
Dan dalam mimpinya itu Pak Mardi melawan, dia berusaha melawan Ruhim, dia tangkis dengan susah payah, terus akhirnya beliau kebangun dengan nafas yang ngos-ngosan, hatinya kemudian mulai bimbang. Jadi Pak Mardi di situ mulai gelisah, beliau mulai was-was. Pak Mardi sempat berkata dalam hatinya, apa iya benar-benar Ruhim yang ngirim ini? Emangnya Ruhim ini ada masalah apa sama aku? Karena nggak pernah terbesit sedikit pun kalau Ruhim melakukan ini ke Pak Mardi. Tapi di situ Pak Mardi masih belum yakin. Akhirnya beliau ngomong dalam hati, ya sudahlah, kalau sampai besok mimpinya sama lagi, berarti memang ini adalah petunjuk. Dan ini sudah jelas. Nah, di malam ketujuh itu, setelah beliau melakukan sholat malam, Pak Mardi mengamalkan wirid-wirid itu. Beliau membacakan wirid itu dengan hati yang mantap, terus dia pun tertidur. Dan benar, Ruhim muncul lagi dalam mimpinya Pak Mardi, tapi kali itu Ruhim gak menyerang. Ruhim ini malah ngomong ke Pak Mardi, tapi dengan nada yang sinis. Iya di, aku sing ngirim iku. Apa, kon gak terima? Intinya di situ Ruhim mengakui bahwa dia yang mengirim semua itu. Dan dia bahkan sempat menantang Pak Mardi. Pak Mardi di situ saking kagetnya, saking gak percayanya, beliau langsung kebangun dari mimpinya. Dan Pak Mardi ini gak percaya bahwa orang yang selama ini dia anggap saudara, karena Ruhim ini adalah tetangga dekat. Saking dekatnya sampai dianggap saudaranya sendiri. Tapi Pak Mardi nggak habis pikir, kok tega dia melakukan hal sekecil itu karena iri. Nah, siang harinya, Pak Mardi cerita semua mimpinya itu ke istrinya. Dia cerita ke Bu Warmi. Nah, di situ wajah Bu Warmi ini langsung pucat. Bu Warmi langsung nangis. Lah yo mas, kok ada orang yang bisa tega seperti itu? Nah, di momen itu, baik Pak Mardi maupun Bu Warmi, mereka berdua sepakat untuk tetap bersikap biasa. Mereka pura-pura nggak tahu. Pada saat ketemu Ruhim dan istrinya di jalan, mereka itu ya masih nyapa kayak biasanya aja. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Anehnya, sikap Ruhim pun itu tetap sama. Ya dia ramah, so akrab, seakan-akan semua itu baik-baik saja. Tapi meskipun begitu, di hati kecil Pak Mardi, beliau masih ingin ada keyakinan yang lebih kuat. Nah, mimpi ini kan sebenarnya sudah cukup jelas. Tapi beliau butuh tanda-tanda yang nyata. Dia pingin ada sesuatu yang membuat beliau itu benar-benar nggak ragu lagi. Akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan amalan itu bukan 7 hari, tapi digenapkan selama 40 hari. Beliau melakukan sholat malam selama 40 hari dan tetap melakukan wirid-wirid itu. Nah, di malam terakhir ketika beliau melakukan amalan itu, Pak Mardi ini duduk di ruang sholat di rumahnya itu. Cahaya waktu itu cuma dari lampu minyak. Dan dengan kusuk, Pak Mardi mengangkat tangannya. Dan disitulah Pak Mardi ini berdoa, ya Allah, kalau memang benar Ruhim yang ngirim guna-guna ini, berilah hamba petunjuk yang nyata, supaya hamba ini nggak ragu lagi. Engkau lah ya Allah yang maha pemberi petunjuk. Nah, keesokan paginya, pas waktu Pak Mardi ini duduk santai di teras sama istrinya, ada seorang tetangga itu yang datang dengan tergopoh-gopoh. Mas Mardi sudah dengar kabar belum? Itu si Ruhim dibawa ke rumah sakit, Mas. Badannya kejang-kejang tadi, matanya melotot kanan kiri kayak orang ketakutan. Ini sudah 2 hari ini dia kayak gitu. Terus yang tadi pagi ini malah makin parah. Akhirnya ya orang-orang bawa ke rumah sakit. Lah disitulah Pak Mardi ini sempat kaget. Tapi dalam hati Pak Mardi itu kayak ada yang membisikkan. Berarti memang ini adalah petunjuk nyata. Tapi di situ Pak Mardi ini bukannya merasa puas. Pak Mardi malah kasihan. Jadi tiba-tiba dia justru iba dengan Ruhim. Hati Pak Mardi itu bergetar, dia makin sadar bahwa kekuatan Allah itu jauh lebih besar daripada ilmu hitam manusia. Dan akhirnya sore harinya setelah mendapat kabar ini, Pak Mardi ngajak Bu Warmi dan anak-anaknya menjenguk Ruhim ke rumah sakit. Begitu masuk ke rumah sakit, Pak Mardi ngelihat dengan mata kepala sendiri, Ruhim itu kondisinya ini masih kejang. Matanya juga masih melotot persis seperti yang diceritakan oleh tetangganya tadi pagi. Perlahan akhirnya Pak Mardi mendekat di situ. Beliau ambil segelas air putih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Mardi itu mau melakukan itu. Dia ambil segelas air putih terus dibacakan doa dengan penuh kesungguhan. Dibacakan Al-Fatihah sampai An-Nas. Terus Pak Mardi berdoa, ya Allah, hamba sudah paham, saya sudah paham. Ini tanda darimu. Ini kekuasaanmu ya Allah. Sekarang saya sudah nggak ragu lagi. Tapi saya pengen ngelihat saudaraku ini sehat seperti sedia kala. Saya nggak pengen ngelihat saudaraku ini menderita ya Allah. Dan dengan air ini, semoga Engkau memberi kesembuhan kepadanya ya Allah. Amin. Terus kemudian Pak Mardi meniup air ini, dia kasihkanlah ke Ruhim.
Dengan susah payah, karena Ruhim yang kondisinya masih seperti itu, Ruhim akhirnya meminum air ini, dan nggak lama kemudian, kejang-kejangnya itu agak mereda. Dan mata Ruhim ini sudah nggak melotot lagi. Dia langsung ngelihat Pak Mardi terus-terusan kayak merasa takut. Nggak lama kemudian Ruhim noleh kanan kiri kayak orang bingung. Terus akhirnya Ruhim ini mengucapkan sesuatu ke Pak Mardi. Mas suwun yo mas, sambil nangis. Suwun yo mas, sepurane mas. Dan sejak saat itulah Pak Mardi ini nggak pernah lagi menyimpan dendam. Sama Ruhim sekalipun. Dan dia sadar hukuman yang sejati itu bukan datang dari manusia, tapi dari Tuhan. Dan akhirnya dari situlah hidupnya Pak Mardi ini kembali tenang. Ya beliau terus bekerja seperti biasa, membangun lagi sedikit demi sedikit apa yang pernah hancur. Dan dari semua kejadian itu, Pak Mardi ini cuma menyimpan satu keyakinan. Sebesar apapun gelapnya iri dan juga dendam, cahaya kebaikan itu pasti akan menang. Dan kisah Pak Mardi ini memberi kita pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwa dalam hidup ini iri hati dan dengki itu bisa muncul dari mana saja, bahkan dari orang yang kita anggap saudara sendiri. Dan rasa iri itulah yang sering membuat seseorang tega melakukan hal-hal di luar nalar, hanya untuk melihat orang lain itu jatuh. Tapi dari semua kejadian kita juga belajar satu hal, teman-teman. Apapun, sekuat apapun ilmu hitam, santet, ataupun telu, semuanya itu tetap gak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Doa, kesabaran, dan keikhlasan itu jauh lebih kuat dibandingkan segala bentuk kejahatan yang dikirim oleh manusia. Pak Mardi itu bisa saja memilih jalan balas dendam, tapi beliau nggak melakukan itu. Beliau memilih untuk memaafkan karena beliau tahu dendam itu hanya akan menambah luka. Dengan kondisi hatinya yang tenang itu, dia justru menolong orang yang pernah mencelakainya. Dan dari situlah kita bisa melihat bahwa hati yang bersih itu akan selalu menang melawan kebencian. Dan hidup ini memang selalu penuh dengan ujian. Ada saatnya kita berada di atas, ada pula saatnya kita diuji dengan hal-hal yang nggak masuk akal. Tapi semua itu adalah cara Tuhan untuk menguatkan kita. Jadi teman-teman jangan pernah membiarkan iri menguasai hati kita. Karena iri itu hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Sementara kebaikan itu akan selalu dibalas dengan kebaikan. Dan pada akhirnya yang harus kita pegang adalah keyakinan bahwa kebenaran itu akan selalu menang. Dan kejahatan sekuat apapun pasti akan kalah pada waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.